Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa kembali bersama saya di channel Sulur Farm ya. Di hadapan kita ini ada cabai rawit ya, yang baru saja saya tanam. Jadi cabai rawit ini sekarang sudah berusia sekitar 12 hari setelah tanam, sahabat semua ya. Nah, bisa kita lihat kondisinya seperti ini. Ini sudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, tetapi belum menyerap unsur hara ya, karena memang belum dilakukan pemupukan susulan. Benih cabai rawit ini kemarin saya pindah tanamkan saat usia sekitar 30 hari setelah semai, sahabat semua ya. Nah, benih cabai rawit itu bisa dipindah tanamkan kisaran usia 30-40 hari setelah semai. Nah, itu merupakan waktu yang tepat, sahabat ya, karena kalau misalkan terlalu kecil rawan juga tanaman cabainya akan mati ya. Nah, sebaliknya kalau terlalu besar, misalkan mencapai 60 HSS, nah itu biasanya akan kerdil ya pertumbuhannya. Nah, kita coba cek ya, sahabat, lebih dekat. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi ini sudah beradaptasi ya, tetapi belum mampu menyerap unsur hara. Nah, ini saya tanam di pekarangan rumah, sahabat semua ya. Jadi tidak terlalu banyak, ini hanya sekitar 2 baris saja. Dan untuk pertumbuhannya ini semuanya tumbuh, sobat ya. Jadi tidak ada yang mati. Nah, tetapi ada yang dipotong oleh hama. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kena hama jangkrik ya, tetapi ini dipotong di bagian atas. Jadi saya tidak ganti, sahabat ya. Nah, karena langsung tumbuh tunas seperti ini nih. Nah, ini juga sama, sobat ya. Jadi kalau dipotongnya di bagian atas, sobat ya, di bagian pucuk, nah itu masih aman karena biasanya akan tumbuh kembali tunas baru ya. Jadi kita biarkan saja, tidak perlu diganti. Saya menggunakan bambu di bagian bawah ya. Tujuannya ini untuk melindungi hawa panas ya dari mosa. Nah, selain itu juga ini berfungsi untuk proteksi dari serangan hama ya. Salah satunya adalah bekicot, sahabat semua ya. Karena kalau misalkan sudah kena bekicot, itu di bagian bawahnya ini dimakan, sobat ya, sehingga kulitnya sampai habis ya. Kadang juga semua bagian tanamannya. Dan ternyata setelah saya lindungi seperti ini, sobat ya, jadi serangannya tidak ada. Nah, kemudian kalaupun dipotong oleh jangkrik, yaitu dari bagian atas, sobat ya, tidak dari bagian bawah. Sehingga kalau dari bagian atas tadi masih ada harapan untuk tumbuh tunas ya di bawahnya. Oke, baik sahabat, untuk kegiatan hari ini di usia 12 hari setelah tanam ini saya akan melakukan pemupukan pertama ya. Jadi pemupukan ini bisa dilakukan di kisaran 7-10 hari. Patokannya kita lihat saja apakah tanaman sudah beradaptasi atau belum ya. Nah, kalau masa adaptasinya sudah selesai, baru kita lakukan pemupukan susulan. Nah, kita perlu memperhatikan usia tanaman atau fase tanaman. Nah, di mana cabai rawit awal tanam seperti ini masuk ke dalam fase vegetatif awal. Fase vegetatif ini merupakan fase pertumbuhan tanaman itu sendiri ya. Jadi yang dibutuhkan ini adalah unsur hara yang mendukung pertumbuhan dari tanaman ya, pertumbuhan tunas, perbesaran batang, kemudian pelebaran daun ya, dan lain sebagainya. Nah, fase vegetatif ini tanaman cenderung membutuhkan unsur nitrogen yang lebih banyak dibanding dengan unsur hara lainnya. Nah, untuk pemupukan kali ini saya akan menggunakan 2 jenis pupuk. Yang pertama saya gunakan NPK Mutiara 16, sobat ya. Nah, jadi NPK Mutiara ini merupakan pupuk majemuk dengan kandungan 3 unsur hara ya. Ada unsur N, kemudian P, dan juga K. Nah, kemudian untuk menambah unsur nitrogennya saya menggunakan ZA, sobat ya. ZA ini merupakan pupuk dengan kandungan N yang tinggi, sobat ya, mencapai 20%. Untuk cara pemupukannya yaitu menggunakan sistem kocor, sobat ya. Nah, untuk dosis larutan kocornya 10 liter air ya, kita gunakan masing-masing NPK Mutiaranya 50 gram, sobat ya, dan ZA nya 50 gram. Jadi
Total untuk 10 liter air itu kita larutkan sekitar 100 gram pupuk sobat ya. Nah, kalau misalkan sahabat menanam cabenya dalam jumlah banyak, kita bisa ukur. Nah, untuk 200 liter air itu cukup masing-masing kita berikan 1 kg ya, baik NPK mutiaranya ataupun ZA-nya. Jadi total 2 kg untuk 200 liter air itu sudah cukup sobat ya, untuk pemupukan awal karena tanaman masih cukup kecil. Oke sahabat, kita buat dulu larutan pupuknya. Nah, ini sudah larut sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kocorkan ke tanaman ya. Nah, dengan dosis sekitar 150 sampai 200 mili sobat ya per tanaman di bagian pangkal batang. Nah, ini saya menggunakan gelas bekas minuman, kapasitasnya sekitar 180 mili sobat ya. Jadi kita kocorkan saja langsung di bagian bawah ya. Nah, ini enggak apa-apa ini ya, meskipun ada bambunya, tetapi ini tidak akan menghalangi sobat ya, karena akar tanaman itu nantinya akan menyebar seperti ini sobat. Oke, baik sahabat ya, saya selesaikan dulu nih pemupukannya sampai semua tanaman. Oke, selesai sahabat ya, dan pengocorannya sudah saya lakukan pada semua tanaman ya. Oke, baik sahabat ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Nah, sedikit informasi saja sobat ya, bahwa pemupukan ini kita lakukan nanti dengan interval 7 sampai 10 hari sekali ya. Jadi kalau sekarang usia 12 HST, berarti nanti kita lakukan pemupukan lagi antara usia 19 sampai 21 HST ya. Nah, kita lakukan pemupukan kembali. Hanya selama itu mungkin kita akan melakukan perawatan-perawatan lainnya sobat ya, seperti penyemprotan. Oke, baik sahabat, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.